Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Kausar dengan NIM 08011188222700. Di sini saya akan menjelaskan pseudocode dan flowchart serta codingnya dari soal lampiran saya nomor 2 ya. Jadi soal nomor 2 ini adalah membuat program yang dimana menghitung jumlah deret angka Fibonacci dengan outputnya itu nanti I pangkat N ditambah I pangkat N dan ditambah 2 pangkat N, 3 pangkat N, dan seterusnya. Dimana program berikut ini adalah program C++ yang menghitung deret Fibonacci sebagai F angkanya dan kemudian menghitung penjumlahan dari setiap elemen dalam deret tersebut yang dipangkatkan dengan inisial N. Program juga di mana nanti programnya itu akan menampilkan setiap elemen dalam deret Fibonacci yang dipangkatkan dengan nilai N tadi, dan hasil akhirnya dari penjumlahan tersebut akan tampil di programnya nanti. Kita bisa langsung saja untuk melihat flowchartnya. Ini adalah flowchartnya. Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya terlebih dahulu. Di mana pertama itu ada kita buat main utamanya. Diawali dengan start dan mendeklarasikan variabelnya, yaitu variabel F dan N, yang dimana F itu Fibonacci-nya dan N itu adalah pangkatnya. Kita deklarasikan juga kalau jumlah itu nilainya itu sama dengan 0. Kemudian sudah dilihat di sini, programnya nanti akan mengecek jika I itu sama dengan 0 dan lebih besar dari F. Jika iya, maka akan memproses jumlahnya sama dengan jumlah dan akan ditambahkan pangkat I dan E. Lalu akan mencetak Fibonacci I-nya dan akan naik ke I++. I++ ini akan naik ke atas, lalu mengecek lagi, dan jika sudah tidak bisa diproses lagi, maka akan mencetak jumlah dan program berakhir. Di sini juga ada main fungsi pangkatnya, yang dimana jika B-nya itu sama dengan 0, jika iya, maka program akan langsung mencetak 1. Tapi jika tidak, program akan memproses dan memasukkan nilai Fibonacci A dikali pangkat A. B dikurang 1. Program akan berakhir. Kemudian untuk main fungsi yang tambahnya di sini, di mana C itu sama dengan 0. Jika C itu sama dengan 0 atau C-nya itu sama dengan 1, nah, jika iya maka akan mencetak C. Tapi jika tidak, maka program akan mengecek Fibonacci-nya itu C dikurang 1 ditambah Fibonacci C dikurang 2. Ini adalah flowchart-nya yang telah saya buat. Kita bisa langsung ke selanjutnya, yang mana adalah pseudocode-nya. Pseudocode di sini diawali dengan begin, mendeklarasikan variabel F, N, dan I, serta jumlah yang bertipe data integer. Lalu kita cetak F dan cetak N-nya. Lalu di sini deklarasikan kalau jumlah itu nilainya sama dengan 0. Lalu menggunakan perulangan for, di mana jika I sama dengan 0, kita akan melakukan proses di mana jumlah dengan jumlah ditambah pangkat
I, N. Dan akan mencetak Fibonacci I, N. I dan N ini. Sama, pseudocode-nya ini hampir sama dengan flowchart yang tadi. Habis dari situ kita langsung ke main fungsi perpangkatannya di sini. Jika B sama dengan 0, maka akan bisa 1. Jika selain dari itu, maka akan melakukan perkalian di mana Fibonacci A dikali pangkat A dan B dikurang 1. Lalu ke main fungsi tambahnya penjumlahannya itu jika C sama dengan 0 atau C-nya itu sama dengan 1, maka akan mencetak ke C. Selain dari itu, maka akan mengembalikan return. Return Fibonacci C dikurang 1 ditambah Fibonacci N dikurang 2. Jika sudah dirasa mengerti di sudokatnya, kita langsung ke codingnya ya. Sini kita menggunakan aplikasi Code Blocks bahasa C++. Kita ketikkan dulu file headernya, yaitu hashtag include iStream. Lalu using namespace std, pakai semikolon, jangan lupa ya. Lalu kita sudah kita langsung saja deklarasikan mainnya dulu. Integer main. Dari sini ya, integer main, buka kurung kurawal ya. If jika kita deklarasikan dulu. Deklarasikan integer I, F, N serta yang jumlahnya tadi. Kita deklarasikan semua pakai semikolon. Di sini saya ingin membuat judulnya, di mana judulnya itu saya buat menghitung penjumlahan deret, penjumlahan dari suatu deret. Kita tutup dengan n-line untuk menambah baris baru. Kita gunakan n-line. Kita buat cout n-line juga untuk memberi jarak antar kalimatnya. Kita buat tempat untuk memasukkan nilainya. Kita buat untuk memasukkan nilainya itu masukkan jumlah angka sama dengan semikolon lah, yang mana akan kasihin sebagai F. F ini Fibonacci artinya. Saya inisialisasikannya. Lalu masukkan juga nilai pangkatnya. Sama dengan 0. Sama dengan kutip tutup dengan semikolon dan inisialisasikan dengan in n. Sudah, lanjut kita bawahnya buat cout n-line lagi untuk jaraknya ini sama kayak
Kalau kayak enter lah. Lalu di sini si out buat untuk hasil akhirnya ya. Penjumlahan deret. Nilai dari penjumlahan deret tersebut adalah koma n line. Kita buat for perulangan for jika i sama dengan 0 dan i itu kurang dari f, maka akan i plus plus. Oke. Lalu kita masuk lagi kurung kurawal dan prosesnya jumlah sama dengan jumlah ditambah pangkat i, n semikolon if jika i itu kurang dari f dikurang 1, maka si out yang akan dihasilkan itu Fibonacci i untuk pangkatnya kita gunakan ini pangkat sin n plus semikolon. Nah, namun jika selain dari itu else si out kita masukkan si out Fibonacci sama dengan yang di atas, kita salin aja ya. CTRL-C, CTRL-V, maka tersalinlah. Sini kita ganti dengan sama dengan. Biar programnya itu tidak bertambah terus. Tidak plus, 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 plus. Jadi berhenti di sama dengan. Si out jumlah n line. Selesai kita di main integernya, di main fungsi utamanya. Kita lanjut ke main fungsi untuk Fibonacci-nya, fungsi f-nya. Pertama di sini kita deklarasikan lagi integer Fibonacci dengan nama Fibonacci dan integer C. Nah, kurung awal dalamnya prosesnya if jika C itu sama dengan 0 atau C itu sama dengan 1, maka return kembali C semikolon. Nah, selain dari itu else, selain dari yang di atas, maka return Fibonacci C dikurang 1 ditambah Fibonacci C dikurang 2 semikolon. Dah. Ya sudah, kita lanjut ke main pangkatnya. Main perpangkatannya ya, yaitu integer pangkat, namanya integer pangkat
Kita masukkan, deklarasikan integer A. Bentar. Sini kita deklarasikan integer A. Di situ kita sudah deklarasikan integer A. Ini kita deklarasikan juga integer B-nya. Nah, kita deklarasikan integer B-nya. Pakai di sini sebagai awal. Pakai kurung kurawal. If jika B-nya itu sama dengan 0, maka return 1. Cetak 1. Namun, else, selain dari itu, jika selain dari yang di atas itu, maka program akan return Fibonacci Fibonacci A dikali dikali pangkat A dan B-nya itu dikurang 1 semikolom, jangan lupa. Oke, ini sudah semua ini programnya ya. Kita bisa langsung saja kita running programnya untuk mengecek apakah benar program ini. Kita coba ya. Ini ada yang salah. Programnya ada yang salah nih. Kita lihat dulu salahnya di mana. Bentar saya cek. Saya cek terlebih dahulu. Jumlah sama jumlah pangkat i, n, error di jumlah. Jumlahnya belum saya deklarasikan kan? Oh ini ya. Oke, kita langsung coba lagi running. Nah, di sini muncul menghitung penjumlahan dari suatu deret. Kita masukkan jumlah angkanya. Misal kita mau angkanya itu 7. Dan nilai pangkatnya itu kita mau 2. Kecil aja ya, pangkat 2 jadi. Jadi 7 pangkat 2 nanti yang muncul. Nih, nilai dari penjumlahan deret tersebut adalah, jadi dia mulai dari 0, 0 pangkat 2, ditambah 1 pangkat 2, ditambah 1 pangkat 2, ditambah 2 pangkat 2, ditambah 3 pangkat 2, ditambah 5 pangkat 2, tambah 8 pangkat 2 sampai 7. Jadi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Dan nanti akan dijumlahkan totalnya itu menjadi 120. Ini masih ada typo ya di kata-katanya ini. Masih ada kesalahan pengejaan kata. Tapi dirasa sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.